Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haris Alamin. Saya dari kelompok 3 mata kuliah strategi pembelajaran dengan teman saya sendiri, yaitu Imtinan Salsabila. Baik, untuk materi yang akan kami bawakan dari mata kuliah strategi pembelajaran ini yaitu pendekatan pembelajaran. Adapun isi-isi dari materi ini akan kami bawakan. Yang pertama adalah pengertian dari pendekatan pembelajaran itu sendiri. Lalu yang kedua ada yang namanya macam-macam pendekatan pembelajaran. Dan yang ketiga adalah pendekatan yang efektif dalam pembelajaran. Sebelum memasuki apa itu penjelasan dari pendekatan pembelajaran, saya akan menjelaskan sedikit mengenai pendekatan dan pembelajaran. Yang pertama, pendekatan. Apa itu pendekatan? Pendekatan merupakan pola berpikir atau dasar pandangan terhadap sesuatu. Dan selanjutnya, apa itu pembelajaran? Pembelajaran merupakan proses interaksi yang terjadi antara peserta didik atau murid dan juga pendidik atau guru. Dan sumber belajar di suatu lingkungan belajar yang saling bertukar informasi. Oke, selanjutnya setelah kita mengetahui apa itu pendekatan pembelajaran, kita masuk kepada pengertian dari pendekatan pembelajaran itu sendiri. Pengertian dari pendekatan pembelajaran ini ada dua. Jadi, pengertian pertama dari pendekatan pembelajaran yaitu sudut pandang atau sebuah gambaran ataupun juga pola umum dari perbuatan pendidik dan peserta didik di dalam kegiatan pembelajaran. Pengertian yang kedua yaitu sebuah dasar dari penentuan strategi pembelajaran yang akan diwujudkan atau dicapai dengan menggunakan metode pembelajaran. Nah, metode pembelajaran ini merupakan alat yang digunakan dalam melaksanakan strategi pembelajaran. Selanjutnya, kita akan membahas macam-macam pendekatan pembelajaran. Menurut Roy Killen pada tahun 1998, macam-macam pendekatan pembelajaran ini dibagi menjadi dua macam. Pendekatan menurut Roy Killen ini dilihat berdasarkan antara subjek dan objek, di mana ada dua macam pendekatan, yaitu yang pertama teacher center approach, di mana pada pendekatan ini yaitu guru yang menjadi pusat dalam pembelajaran. Yang kedua yaitu ada student center approach, di mana dalam pendekatan yang kedua ini siswa yang menjadi pusat dalam pembelajaran. Dari kedua pendekatan tersebut ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, pada teacher center approach atau pendekatan yang berpusat pada guru. Pada pendekatan ini, guru menurunkan strategi pembelajaran secara langsung atau direct instruction dan pembelajaran deduktif atau ekspositori. Pada pendekatan ini, guru cenderung memberikan informasi secara umum seperti hukum-hukum atau dalil-dalil beserta bukti-bukti yang mendukung. Pada pendekatan ini, peserta didik hanya menerima informasi dari guru, dan pada pendekatan ini juga pengajaran telah diolah oleh guru sehingga siap untuk disampaikan kepada peserta didik. Dan peserta didik diharapkan belajar dari informasi yang telah diberikan oleh guru tersebut. Yang kedua, pada student center approach atau pendekatan yang berpusat pada peserta didik atau murid. Pada pendekatan ini menurunkan strategi pembelajaran secara induktif atau inquiry dan pendekatan discovery, di mana pada pendekatan ini siswa harus berperan aktif di dalam kelas. Jika dilihat berdasarkan pemerolehan bahan pembelajaran, secara garis besar pendekatan dibagi menjadi dua macam, yaitu pendekatan konsep dan pendekatan keterampilan proses. Adapun pengertian dari kedua pendekatan tersebut yaitu yang pertama ada pendekatan konsep. Pada pendekatan ini lebih mengutamakan hasil daripada
proses untuk mendapatkan hasil tersebut, sehingga pada pendekatan ini terkesan hanya memberikan informasi saja. Adapun pengertian pendekatan yang kedua, yaitu pendekatan keterampilan proses, yaitu adalah pada pendekatan ini mengembangkan proses pemerolehan, atau dengan kata lain, pada pendekatan ini tidak hanya mementingkan hasil perolehan saja, akan tetapi juga memperhatikan bagaimana proses untuk memperoleh hasil tersebut. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu materi macam-macam pendekatan pembelajaran, yang dimana dalam materi ini terdapat 11 bagian macam-macam pendekatan pembelajaran. Ada yang namanya pendekatan individual, pendekatan kelompok, pendekatan bervariasi, pendekatan edukatif, pendekatan pengalaman, pendekatan pembiasaan, dan banyak lagi yang akan saya jelaskan setelah ini. Baik, kita masuk ke pendekatan yang pertama, yaitu pendekatan individual, yang dimana dalam pendekatan individual ini guru melakukan pendekatan dan memerhatikan perbedaan peserta didik secara individual. Jadi guru memperhatikan muridnya secara individual dan membedakan antara murid yang satu dan murid yang lainnya. Lalu yang kedua ada yang namanya pendekatan secara kelompok, yang dimana dalam pendekatan secara kelompok ini digunakan untuk mengembangkan sikap sosial peserta didik sebagai makhluk hidup. Jadi gunanya pendekatan kelompok ini berguna untuk kedepannya murid-murid tersebut bagaimana mereka melakukan interaksi secara sosial, baik itu dalam lingkungan masyarakat ataupun lingkungan keluarganya sendiri. Lalu untuk yang selanjutnya ada pendekatan bervariasi, yang dimana dalam pendekatan ini guru mencari berbagai macam solusi dalam menghadapi masalah peserta didik yang beragam. Jadi dalam pendekatan bervariasi ini lebih menitik beratkan pada peran guru itu sendiri, bagaimana cara guru mencari berbagai macam solusi, mencari berbagai macam jalan keluar dalam menghadapi masalah dari peserta didik itu sendiri, yang dimana masalah dari setiap orang itu pasti berbeda-beda. Lalu untuk selanjutnya yang keempat yaitu pendekatan secara edukatif, yang dimana pendekatan pembelajaran ini berdasarkan dari setiap tindakan yang dilakukan oleh guru memiliki nilai pendidikan. Jadi dalam melakukan kegiatan sehari-hari ataupun secara lebih kecilnya di sekolah saja, jadi setiap gerak-gerik yang guru lakukan di sekolah itu harus memiliki namanya nilai pendidikan, karena guru adalah contoh bagi siswa-siswanya atau murid-muridnya. Lalu untuk bagian yang kelima ada namanya pendekatan pengalaman, yang dimana dalam pendekatan ini guru memberikan pengalaman keagamaan dalam rangka penanaman keagamaan. Lalu untuk selanjutnya adalah pendekatan pembiasaan, yang dimana dalam pendekatan pembelajaran ini menerapkan kebiasaan yang mana akan menjadi pembiasaan. Jadi guru memberikan kebiasaan kepada siswanya agar kebiasaan itu menjadi pembiasaan terhadap murid. Seperti contoh, guru menyuruh muridnya untuk membaca doa setiap sebelum belajar. Nah, itu diharapkan agar para siswanya sebelum mereka belajar, baik di dalam kelas maupun di luar kelas, mereka selalu memulainya dengan membaca doa. Lalu untuk selanjutnya ada pendekatan secara emosional, di mana dalam pendekatan yang berkaitan dengan perasaan peserta didik ini, baik dari perasaan jasmani ataupun rohani. Lalu untuk selanjutnya ada pendekatan secara rasional, berbeda dengan pendekatan emosional di mana lebih menitik beratkan pada jasmani dan rohani ataupun hati dari siswa itu sendiri. Pada pendekatan rasional ini, di mana pendekatan pembelajaran ini guru memberikan peranan akal dalam menerima ajaran agama. Lalu untuk selanjutnya materi yang ke 9 yaitu pendekatan secara fungsional atau pendekatan fungsional, di mana pendekatan ini dilakukan agar ilmu yang diberikan kepada peserta didik dapat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tidak hanya ilmu itu dia dapatkan dan dia pahami di
di saat dia belajar atau di sekolah. Jadi tapi manfaat dari yang dia pelajari itu bisa dia gunakan dalam kehidupan sehari-harinya. Lalu untuk selanjutnya ada pendekatan keagamaan, yang dimana pendekatan pembelajaran ini agar anak dapat merasakan manfaat dari ilmu-ilmu yang telah dipelajari. Lalu untuk yang terakhir adalah pendekatan kebermaknaan, yang dimana pendekatan ini memperhatikan kepada makna dari suatu ilmu serta bahan pembelajaran dan juga kegiatan pembelajaran. Pendekatan yang efektif dalam pembelajaran. Yang pertama, identifikasi tujuan. Identifikasi tujuan ini yaitu harus memiliki tujuan yang ingin dicapai atau diwujudkan dalam pembelajaran. Yang kedua, analisis tujuan. Analisis tujuan ini yaitu menjelaskan tujuan yang telah ditetapkan menjadi tujuan yang lebih spesifik. Yang ketiga, penetapan tujuan. Penetapan tujuan ini yaitu setiap tujuan memiliki atau didasarkan pada kriteria kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kemudian yang selanjutnya ada spesifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Ada juga identifikasi kebutuhan dan latihan. Pada tahap ini terjadi agar tidak adanya tumpang tindih pendekatan materi yang satu dengan materi yang lainnya. Dan juga pada pendekatan ini yaitu menjelaskan pengetahuan yang seperti apa, keterampilan yang seperti apa, dan sikap yang seperti apa yang harus dimiliki oleh peserta didik. Spesifikasi dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap ini juga berkaitan dengan usia dari peserta didik. Kemudian, menganalisis kebutuhan dan latihan dengan mengembangkan kemampuan-kemampuan yang telah ditetapkan, seperti teoritis dan praktis. Kemudian selanjutnya ada evaluasi. Evaluasi ini yaitu sebagai indikator keberhasilan dari suatu program. Dan yang terakhir yaitu ada organisasi sumber-sumber belajar, di mana dalam langkah ini yaitu merupakan langkah dalam menentukan pendekatan pembelajaran, karena materi pembelajaran sangat berkaitan dengan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Demikianlah pembahasan kita kali ini dalam materi pendekatan pembelajaran. Semoga apa yang kita bahas kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita realisasikan ke depannya, baik itu yang menjadi guru maupun yang menjadi tenaga ajar atau tenaga didik di tempat lainnya. Mohon maaf apabila salah kata, karena sesungguhnya kebenaran hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan hanyalah dari kita sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.